tradisi Yogyakarta. Kami akan sangat bangga dan bahagia apabila Bapak Ibu berkenan untuk tetap bersama sampai upacara adat panggih berlangsung. Bapak Joko Widodo beserta Ibu, kedua mempelai dan Ibu Gudono berkenan untuk menuju dalem ageng. Keluarga ya, dan tadi juga sudah ada beberapa tamu VVIP yang sudah memberikan selamat dan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Betul sekali, saat tadi keluarga semua di atas pelaminan, kita kelihatan sekali ya, semua tampilannya sangat memukau dengan pakaian-pakaian warna bernuansa yang hampir mirip begitu ya. Hanya pasangan pengantin ini saja yang menggunakan pakaian putih dan juga Bapak Presiden Jokowi. Nah, kita juga masih akan membahas banyak hal yang sudah kita lihat nih sepanjang prosesi akad nikah tadi, dan kita juga masih bersama dengan Mas Gofar dan juga Kak Bubah. Nah, Mas Gofar pengen tahu juga nih kain yang dikenakan oleh Mas Kaesang dan juga Mbak Erina nih sepertinya kain yang memang didesain untuk berpasangan begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai hal ini? Ya, jadi kain yang dikenakan oleh Mas Kaesang dengan Mbak Erina tentu sama. Namanya kalau Jawa disebut sarimbit. Sarimbit itu kain yang warnanya sama. Dan ini bercorak Sido Mukti. Sido Dadi bukan Sido Mukti. Ya, jadi kain yang nanti dikenakan oleh pengantin itu kain yang mengandung makna seperti Sido Mukti, kemudian Sido Mulyo, Sido Dadi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah harapan agar nanti mukti itu mulia. Mukti itu hidupnya menjadi rezekinya menjadi berkah. Amin. Kemudian putra-putrinya kemudian menjadi putra-putri yang membanggakan. Itulah harapannya kain yang dikenakan oleh Mas Kaesang dan juga Mbak Erina. Namun sebelumnya untuk para tamu undangan memang ada larangan penggunaan kain tertentu. Jadi tamu dilarang menggunakan motif parang ataupun lereng karena memang ini adalah aturan dari puro, begitu Mas? Jadi kalau di keraton itu orang biasa atau tamu tidak boleh mengenakan parang atau lereng. Itu kenapa Mas? Karena kain parang atau kain lereng itu hanya boleh dikenakan oleh keluarga raja. Ya, jadi itu dari sisi kepantasan memang orang di luar terah raja memang tidak boleh mengenakan kain lereng maupun kain parang. Oh baik, dan tadi kita juga sudah melihat ya Raja Mangkubuwono tadi hadir di sana. Apakah ini untuk menghormati beliau atau bagaimana? Pastinya iya, karena memang ketika seorang raja hadir maka kita tidak diperbolehkan untuk mengenakan kain lereng maupun kain parang. Baik, oke. Istilahnya itu kan melebihi ya posisi kita. Betul. Baik, itu dia ya beberapa hal yang mungkin kita sebagai masyarakat Jakarta tuh kurang begitu paham gitu ya, kurang begitu familiar. Tapi ini juga menjadi hal yang menarik pastinya untuk kita benar-benar mengetahui lagi banyak sekali budaya Jawa yang syarat makna begitu di sini. Dan di sini juga tadi kita melihat ada Ibu Iriana yang juga tampil luar biasa cantik, dan juga ada Mbak Selvi di sampingnya Mas Gibran tadi yang masuk juga tidak kalah cantik. Mungkin boleh nih dari Kak Bubah memberikan komentar mengenai makeup yang dikenakan oleh mereka berdua. Nah, kalau saya lihat di sini Ibu Iriana benar-benar tampil mungkin lebih soft daripada pas perkawinannya Mbak Ayang ya, Mbak Ayang Kahiyang. Terus lebih bersahaja juga sekarang saya lihat. Terus untuk make upnya itu terlihat lebih soft. Mungkin besok nih. Oh pas iya, resepsi lebih gong, lebih jereng lagi tapi ya. Ibu Iriana terlihat sangat cantik banget dan tampilannya tuh elegan. Setuju ya. Kalau Mbak Selvi gimana nih? Ngomong-ngomong Mbak Selvi yang mana ya Kak? Belum kelihatan ya. Tadi di samping Mas Gibran saat kirap tuh udah masuk kelihatan. Mungkin tadi Kak Bubah belum lihat. Nanti kita akan lihat ya, ada beberapa tayangan mungkin yang Mbak Selvi terlihat di sana. Tapi pastinya semua mengenakan
busana adat terbaik, Jawa. busana Iya. terbaik dan wajah ini. Ya tadi juga ada yang terlihat sangat mencuri perhatian. Ada beberapa tamu tadi kelihatan kayak orang Jepang ya tadi. Ada Terlihat cantik ya. banget menggunakan kebaya dan juga sanggul Jawa. Terus juga ada Ibu Putri juga, Kusuma Wardani juga tampil sangat elegan dan terlihat memukau juga, serta beberapa tamu yang lain. Tapi kalau misalnya kita melihat makeup adat Jawa, kadang-kadang mungkin untuk orang-orang yang belum terbiasa di dunia makeup atau entertainment, melihatnya banyak sekali yang perlu dilakukan untuk melakukan makeup adat Jawa tersebut. Kira-kira itu memakan waktu berapa lama ya? Apalagi kalau misalnya ada filosofinya ya Mas Gofar ya, harus ada puasanya dan lain Iya. sebagainya ya. Itu persiapannya kira-kira seperti apa? Nah kalau untuk makeup sendiri itu biasanya saya sebagai makeup artist itu butuh waktu 2 jam. 2 jam? 2 jam untuk makeup Jawa, terus juga nanti kita harus giliran sama orang paesnya, sama sanggulnya itu kira-kira 1,5 jam. Biasanya yang diperlukan itu 3,5 jam. Makanya kadang-kadang kalau misal akadnya pagi, itu kita mulainya dari sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Dan juga pasti ada proses tersendiri untuk makeup Jawa karena pastinya itu beda sama wedding internasional atau wedding adat dari daerah-daerah lain karena emang untuk Jawa itu diperlukan konsentrasi khusus gitu. Jadi makeupnya itu benar-benar harus kayak kenceng gitu. Oke. Dan juga kenapa emang biasanya wedding Jawa itu terlihat lebih medok itu biasanya karena ada paes. Jadi emang daerah sekitar mata, bibir itu emang harus ada yang tonjolin. Oke, cukup berat ya makeupnya. Oke. Dan Dan sekarang kita melihat kayaknya sebuah tarian nih ya, ada seni tarian yang masuk ke dalam ruangan acara. Kalau dari Mas Gofar, ini tarian apa yang sedang berlangsung, Mas? Ya, ini tari melihat kostum dan juga melihat tampilannya ini adalah namanya tari golek ayon-ayon namanya. Golek Tari ayun-ayun. golek ayon-ayon itu semi bedayan. apa itu, Mas? Semi bedayan dari kalau tari bedoyo itu hiasan mukanya persis dengan pengantin. Oke. Tapi kalau ini hanya lebih ke seperti busananya tapi tanpa pakai paes. Oke, Iya. itu yang di kepala apakah itu menandakan seperti seekor burung atau Betul, gimana filosofinya? karena ini pada prinsipnya ini adalah tarian yang digunakan untuk penyambutan tamu. Oke. Kemudian disebut juga dengan tarian, kalau mungkin kita mengenal tarian persembahan ya. Nah inilah tari persembahan khas Jawa namanya tari golek ayon-ayon untuk memuliakan tamu. Untuk memuliakan Ya. Tarian tamu. khas Jawa ini apakah asli Solo atau asli Jogja atau keseluruhan Jawa, segala adat Jawa bisa menjalankan tarian Ini ini? yang sekarang ditampilkan ini adalah tari golek ayon-ayon khas Yogyakarta. Khas Yogyakarta, ya. Ya. Oke, dan ini memang untuk menyambut para tamu undangan seperti yang tadi kita lihat Ya. bahwa tamu-tamu VVIP sudah hadir, bahkan tadi juga sudah terlihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan Betul. sedang menyantap makanan. Dan pakai belangkon ya. Pakai belangkon juga. Dan kita menunggu ya melihat siapa lagi nih yang nanti akan hadir. Mbak Sanas dan Mbak Jesslyn, inilah yang disebut dengan kain parang. Oh, Tapi kalau oke. penari Boleh. boleh, karena Boleh. memang itu khasnya penari bukan tamu Cantik ya. sekali ya. Ya cantik-cantik. Perpaduan warnanya di Iya. bagian bawah yang dipakai untuk dibalut sebagai roknya, ini dipakai sebagai sarung, ini berwarna putih ya, Iya. motif parangnya. Namun yang dijadikan bagian sabuk ini dipakai berwarna merah. Yes. Apakah ada filosofi arti warna tersebut? Ada. Jadi setiap warna yang dikenakan oleh seorang penari semuanya ada warnanya. Warna hijau adalah sebuah warna keteduhan yang dipakai di mahkota itu, melambangkan bahwa sebuah harapan agar rumah tangga Mas Kaisang didasari dengan keteduhan. Apa itu keteduhannya? Keteduhan bagaimana cara berkomunikasi secara teduh, secara baik. Kemudian kain parang sudah menandakan bahwa ini adalah tari khas Yogyakarta. Kemudian kain itu yang kalau dililitkan di pinggang itu namanya sampur kalau Sampur. Iya, sampurnya berwarna merah. Tentu warna merah adalah warna keberanian. Keberanian. Diharapkan bahwa siapapun nanti yang berada di dalam ranah rumah tangga berani untuk mengambil keputusan secara mandiri seperti itu. Oh, Ya. baik. Biasa. Wah, Dan ini saya juga- tariannya sepertinya kelihatannya penarinya sedang membenarkan
membenarkan sendiri gitu ya. Iya, Benar tidak, Mas? betul. Gofar, Ya. kayaknya sedang membenarkan diri sendiri, membenahi diri sendiri Iya. sebelum kelihatan orang lain begitu. Betul. Seakan-akan Iya. pengantinnya sedang membenarkan diri sendiri sebelum kelihatan sama pangeran begitu Iya. ya. Silakan Kak Buba tadi. mau Barusan memberikan kalau nggak komentar. salah sudah terlihat Gigi dan Raffi Ahmad setara avatar ya. Oh, sudah iya, ya. iya. Dia juga di situ ya. Tapi surprise Gigi nggak pakai kebaya ya. Cipong ikutan nggak Cipong? Cipung nggak ikut kayaknya. Mungkin sebagai ibu Sama muda si Srini ya ya. agak rempong mungkin ya kalau pakai kebaya. Baik, kita Tapi pastinya seru sekali ya Benar. acara hajatan pada hari ini dan masih berlanjut, tidak berakhir di sini, masih berlanjut dan kami masih berada di sini untuk memberikan kalian semua updatean terkini dan Betul. terbaru secara live Yes. dari hajatan Presiden Jokowi, akad nikah Kaisang dan Erina. Oleh karena itu tetap bersama kami.